Saya tidak pernah menerima seperser pun. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan kuota haji Indonesia untuk periode 2023 hingga 2024. Penahanan dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Yakut atas status tersangkanya. Sebelumnya, pada Agustus 2025, penyidik KPK mengungkapkan bahwa perhitungan awal kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Berikut 5 fakta terkait penahanan mantan Menteri Agama tersebut. Sebelum ditahan, Yakut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Kamis siang 12 Maret 2026 sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Ketika tiba di gedung KPK dan ditanya wartawan mengenai kemungkinan dirinya akan ditahan, Yakut hanya memberikan jawaban singkat dan meminta agar pertanyaan itu dijawab oleh masing-masing pihak yang menanyakannya. Saat pemeriksaan berlangsung, suasana di depan Gedung Merah Putih KPK sempat memanas. Sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser mendatangi lokasi untuk memberikan dukungan kepada Yakut. Massa yang datang menyebut Yakut sebagai tokoh yang mereka hormati sekaligus penasehat organisasi. Mereka menyatakan turun ke jalan untuk mengawal proses hukum dan berharap KPK bersikap adil dalam menangani perkara tersebut. Lebih dari 5 bus yang membawa anggota Banser terlihat melintas di depan gedung KPK dan massa sempat bertahan di lokasi hingga menjelang sore. Setelah menjalani pemeriksaan berjam-jam, KPK akhirnya memutuskan untuk menahan Yakut selama 20 hari pertama. Masa penahanan itu terhitung sejak 12 hingga 31 Maret 2026 dan Yakut ditempatkan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Saudara YCK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 12 sampai dengan 31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Usai pemeriksaan, tangannya tampak diborgol meski sebagian tertutup map bermotif batik yang dibawanya saat berjalan menuju mobil tahanan. Dalam perkara ini, penyidik menjerat Yakut dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di antaranya adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, ia juga dikenakan pasal terkait penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK menyebut dalam proses persidangan nanti juga akan mempertimbangkan aturan hukum yang lebih baru, termasuk ketentuan dalam KUHP terbaru dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Prinsip yang digunakan adalah asas hukum yang memungkinkan penerapan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Setelah resmi ditahan, Yakut menyampaikan klarifikasi terkait tuduhan dalam kasus tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menerima uang dari pengelolaan kuota haji yang dipermasalahkan oleh penyidik. Menurutnya, kebijakan yang diambil selama menjabat sebagai Menteri Agama dilakukan dengan tujuan utama menjaga keselamatan jemaah haji Indonesia. Yakut juga menyatakan bahwa itulah penjelasan yang bisa ia sampaikan kepada publik saat ini, sembari menunggu proses hukum berjalan lebih lanjut. Saya tidak pernah menerima seperser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi salah satu perkara besar yang tengah ditangani KPK. Dengan perkiraan kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, penyidikan diperkirakan masih akan berkembang, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban dalam kasus tersebut.